Amalkan zikir pendek ini karena seseorang yang mengamalkannya akan dianggap sebagai seseorang yang ahli zikir. Namun sebelumnya jangan lupa untuk menyimak video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman. Namun sebelumnya kami ingatkan kembali bahwa ketika kita hendak memulai sesuatu yang mempunyai kepentingan atau sesuatu yang berkaitan dengan sebuah kebaikan, hendaknya kita awali dengan bacaan basmalah. Karena bacaan basmalah tersebut yang akan menjadikan pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang barokah. Sesuai dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban yang berupa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, yang artinya setiap sesuatu yang mempunyai kepentingan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hal tersebut kurang barokah. Oleh karena itu, mari kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah dengan harapan apa yang akan kami sampaikan ini menjadi penyampaian yang barokah serta bermanfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pendengar video ini, tidak lupa kami berdoa semoga kita semua selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa nikmat sehat walafiat baik dhahir dan juga batin, dan semoga Allah selalu memberikan kita rezeki yang barokah, rezeki yang halal, dan juga rezeki yang berlimpah. Dan yang paling penting, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, yaitu yang berpredikat sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma amin. Dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur karena Allah telah menciptakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana umat Nabi Muhammad ketika mengerjakan sebuah pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dilipat gandakan. Satu pekerjaan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pendengar video ini, kenapa kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dengan adanya zikir hati kita akan tenang. Sesuai firman Allah yang berbunyi ala bizikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hati akan menjadi tenang. Oleh karena itu kami akan menjelaskan sebuah zikir di mana orang yang mengamalkan zikir ini akan dicatat sebagai seseorang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ini kami mendapatkan dari guru kami, yaitu Abuya Abdul Muhaimin bin Abdul Bari, dan guru kami mendapatkan dari gurunya, yaitu Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Guru kami sering berkata kepada kami waktu di pondok pesantren, barang siapa yang mengamalkan zikir ini, maka orang tersebut akan dicatat sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lantas bagaimana? Seperti apa zikirnya?
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi barang siapa yang membaca zikir ini 4 kali setelah sholat fardu, maka orang tersebut akan dianggap sebagai seseorang yang berzikir sampai waktu sholat yang setelahnya. Contohnya sedemikian. Ketika kita membaca zikir ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, dibaca setelah sholat duhur 4 kali, maka kita akan dianggap sebagai orang yang berzikir sampai masuknya sholat asar. Dan ketika kita membacanya setelah sholat asar dibaca 4 kali, maka kita akan dianggap sebagai seseorang yang berzikir sampai masuknya sholat maghrib. Ketika kita membacanya setelah sholat maghrib, maka kita akan dianggap sebagai seseorang yang berzikir sampai masuknya sholat isya. Dan ketika kita membacanya setelah sholat isya, maka kita akan dianggap sebagai seseorang yang berzikir sampai masuknya sholat subuh. Oleh karena itu, para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hanya dengan mengamalkan zikir pendek ini, kita akan dianggap sebagai seseorang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan selalu tenang. Dan juga ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Man aksaro dzikrallahi faqad bari'a minan nifaq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya barang siapa yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan bebas dari kemunafikan. Tentunya banyak fadilah, banyak keuntungan bagi seseorang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, semoga kita semua bisa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan agar hati kita selalu tenang dan kita dibebaskan dari sifat kemunafikan. Amin Allahumma amin. Kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tiada tara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.